Formerly back self-captain. Tries the cheeky little nutmeg to help it back, which is very calm and collected. Tegas dan tak kenal kompromi, seperti itulah yang ditunjukkan oleh Justin Hubner ketika bermain di lapangan. Dan hal itu baru-baru ini dia tunjukkan saat bermain di klub barunya, Fortuna Sittard. Bermain di laga pramusim versus Bayer Leverkusen, Justin Hubner langsung diturunkan sebagai starter. Meski pada akhirnya Fortuna Sittard harus kalah dengan skor 2-1. Namun laga debut preman timnas Indonesia itu mendapatkan sorotan dari Erik ten Hag sebagai pelatih Bayer Leverkusen dan juga media-media di Belanda. Ya, seperti kita tahu, kalau beberapa waktu yang lalu, Justin Hubner telah resmi bergabung dengan Fortuna Sittard untuk kompetisi Eredivisie musim 2025-2026. Bek tengah berusia 21 tahun itu menekan kontrak berdurasi 3 tahun, disertai opsi perpanjangan selama 1 musim. Kepindahan ini menjadi momen istimewa bagi Hubner, karena dirinya menjadi pemain ketiga timnas Indonesia yang pernah memperkuat klub asal Belanda tersebut. Fortuna Sittard mengumumkan kedatangan Hubner pada awal musim ini. Ia pulang ke negeri kelahirannya setelah menghabiskan 5 tahun berkarir di luar negeri, termasuk membela Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris dan sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Jepang. Selama di Wolves, Hubner bahkan dipercaya mengenakan ban kapten tim muda musim lalu. Bergabungnya Justin Hubner, bek timnas Indonesia, dengan Fortuna Sittard tidak hanya menjadi kabar gembira bagi fans sepak bola tanah air, tetapi juga membawa sorotan baru pada klub Belanda tersebut. Meski bukan termasuk raksasa Eredivisie, Fortuna Sittard memiliki sejarah panjang dan konsisten di sepak bola Belanda. Keterbukaan mereka terhadap pemain berdarah Indonesia semakin membuat klub ini menarik perhatian publik Nusantara. Dan benar saja, Justin Hubner tak butuh waktu lama untuk menjalani laga debutnya bersama Fortuna Sittard. Apalagi Hubner ini adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia selama Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas ini menjadi alasan mengapa pelatih Fortuna langsung percaya akan kemampuan Justin Hubner. Di mana terbaru Hubner langsung masuk starting line up ketika menghadapi klub asal Jerman, Bayer Leverkusen. Dan benar saja Hubner tampil cukup baik selama dipercaya di atas lapangan. Bahkan beberapa kali dirinya merepotkan para penyerang Bayer Leverkusen dengan mode premannya. Lihatlah bagaimana Hubner mempressure lawan serta memprovokasi lawan dengan permainan khasnya yang keras tapi juga elegan. Played into the forward movement there of Amin Adli. Quite enough height on it from the back self-captain. To help it back, which is very calm and collected between these two. Ya, meski pada akhirnya Fortuna Sittard kalah dari Bayer Leverkusen dengan skor tipis 1-2, namun penampilan Justin Hubner dalam laga debutnya pun mendapatkan sorotan khusus dari media-media di Belanda dan juga pelatih Bayer Leverkusen, Erik ten Hag. Di mana usai laga, Ten Hag menyoroti mentalitas para pemain Indonesia yang selalu tampil luar biasa saat bermain di Eropa. Anda bisa melihatnya, itu adalah pertandingan seumur hidup mereka. Mereka berjuang untuk setiap jengkal lapangan dan kami tidak. Dan 99% tidaklah cukup, Anda harus memberikan 100%.
Ketika memimpin laga, Anda harus menuntaskannya, Anda harus mengincar gol kedua dan menyelesaikan pertandingan. Kami harus lebih klinis dalam berbagai situasi. Namun saya rasa bukan hanya itu masalahnya. Struktur tim juga merupakan masalah mentalitas. Kami sangat ambisius dan ketika memiliki ambisi, Anda harus menunjukkan performa terbaik dan membuktikannya. Hari ini, terutama di babak kedua, kami terlalu santai, terlalu berpuas diri. Kami tidak mampu menyelesaikannya dan sebagai sebuah tim, Anda harus menuntaskan laga. Ucap Ten Hag dilansir dari Sky Sport. Lebih lanjut, Ten Hag sendiri sepertinya sampai sejauh ini masih nggak nyangka pemain seperti Mads Hilgers beneran akhirnya memilih Indonesia yang berstatus tim ranking 126 ketimbang Belanda. Ya, dilansir dari OneFootball, bagi Ten Hag yang pada 2022 lalu pernah berada satu meja makan bersama Ten Hag, yang mana tampak keduanya sangat akrab satu sama lain, Mads Hilgers adalah bakat yang bagus bagi sepak bola Belanda. Dan ketika memilih Ajax, ia kabarnya juga pernah meminta manajemen untuk mendatangkan Mads Hilgers yang ketika itu masih sangat muda. Maka dari itu Ten Hag melihat Mads secara khusus adalah prospek bagus yang bisa saja jadi gerbong Eredivisie lainnya yang merapat ke setan merah. Namun kayaknya Mads ini udah kadung jatuh cinta sama Indonesia dan ia pun gak ragu buat ngibarin merah putih di Old Trafford beberapa waktu yang lalu. Sehingga meski para tokoh sepak bola Belanda macam Van Persie, Ron Vlaar, dan kini Ten Hag dalam tanda kutip menyarankan Mads buat mempertimbangkan lagi keputusannya, tapi Mads tetap pada pendiriannya dan itu sangat luar biasa kami hargai. Hapner buka pintu untuk pemain Indonesia. Fortuna Sittard didirikan pada 1968 melalui penggabungan dua klub lokal, yaitu Fortuna 54 dan Sittardia. Merger ini bertujuan memperkuat sepak bola di Limburg, provinsi di Belanda Selatan. Salah satu pendahulunya, Fortuna 54, pernah meraih 2 gelar Piala KNVB sebelum bergabung. Sementara itu, Fortuna Sittard sendiri 2 kali menjadi finalis Piala KNVB, yaitu pada musim 1983-1984 dari 1998-1999. Namun klub ini pernah terpuruk ke Divisi 2 pada 2002 dan dilanda krisis finansial parah, bahkan sempat kehilangan lisensi profesional pada 2009. Dan Fortuna Sittard perlahan bangkit dan akhirnya kembali ke Eredivisie di musim 2018-2019. Sejak itu mereka berhasil bertahan di kasta tertinggi. Pada musim 2024-2025, Fortuna Sittard yang dilatih Danny Bush finish di peringkat 11 dengan 41 poin. Sementara di sisi lain, Fortuna Sittard belakangan dikenal sebagai klub yang memberi kesempatan bagi talenta Indonesia. Sebelum Justin Hapner, mereka merekrut Ragnar Oratmangun di musim 2023-2024. Langkah ini menunjukkan minat mereka untuk membuka jalan bagi pemain diaspora Indonesia di Eropa. Kini kehadiran Justin Hapner diharapkan bisa memperkuat lini belakang Fortuna, terutama setelah cedera yang dialami bek utama mereka, Sip van Otterley. Dengan sejarah yang kuat, visi jangka panjang, dan kesempatan bagi pemain dari berbagai latar belakang, Fortuna Sittard patut menjadi perhatian, khususnya bagi pecinta sepak bola Indonesia. Justin jadi solusi masalah krisis lini belakang tim. Keputusan Fortuna Sittard untuk memboyong Justin Hapner bukan tanpa alasan yang kuat. Klub papan tengah Eredivisie itu saat ini dilaporkan tengah menghadapi masalah yang cukup serius di lini pertahanan mereka. Stok bek tengah murni mereka sangat terbatas dan tipis. Kondisi tersebut diperparah dengan cederanya salah satu pemain andalan mereka di posisi tersebut, yakni Sip van Otterley. Mainstream Van Dijk melaporkan bahwa Hapner diproyeksikan untuk menjadi jawaban langsung atas krisis pemain belakang tersebut. Ia diharapkan bisa segera mengisi kekosongan di jantung pertahanan tim. Fortuna Sittard memproyeksikan Hapner sebagai solusi atas krisis pemain belakang yang tengah mereka hadapi. Saat ini, lini pertahanan mereka cukup terbatas, apalagi setelah bek Sip van Otterley mengalami cedera, ungkap Mainstream Van Dijk.
Dan pelan tapi pasti, Hapner pelan-pelan akan membuktikannya di pentas Eredivisie musim ini. Dan terlepas dari apapun, pelan tapi pasti Justin Hapner akan kembali menemukan permainan terbaiknya di Fortuna Sittard dalam 2 musim ke depan. Dan jika Hapner tampil baik bersama klubnya, akan jadi berita bagus bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan begitu, Hapner juga makin semangat ketika membela Panji Garuda di babak round 4 mendatang. Dan kita doakan saja, semoga Justin Hapner terus berkembang dan menjadi salah satu bek terbaik di dunia.